Pada podcast kali ini, kita akan mengangkat tema yang unik, yaitu inovasi untuk negeri. Dan hari ini, kita akan membahas pasal rompi anti kanker buatan Dr. Warsito. Kali ini, kita memiliki dua narasumber, yaitu Bintang dan Tiara. Nah, langsung saja masuk ke topiknya. Saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan seputar inovasi kepada narasumber. Pertanyaan pertama, ini adalah pertanyaan paling dasar, yaitu apa itu inovasi serta sejahtera? Oke, saya akan menjawab apa itu inovasi. Nah, inovasi sendiri menurut pendapat saya dan dari beberapa artikel yang sudah saya baca adalah suatu proses mewujudkan, mengkombinasikan, serta mematangkan suatu pengetahuan atau ide yang kemudian dapat disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses atau jasa. Nah, kalau menurut saya, sejahtera berarti makmur. Seperti contohnya, masyarakat yang makmur yaitu baik dalam bidang ekonomi, psikologis, dan spiritual. Oke, baik, dari pendapat kedua narasumber kita tadi dapat disimpulkan bahwa inovasi dan sejahtera adalah sesuatu proses dalam mengembangkan ide atau pengetahuan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau begitu, kita lanjut ya pada pertanyaan kedua. Mungkin narasumber bisa menjelaskan apa sih keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat? Mungkin saya dulu yang menjawab ya. Jadi keterkaitan yang ada yaitu dari banyaknya generasi muda yang menginovasi hal-hal yang baru, maka akan menghasilkan suatu barang atau benda yang dapat membantu menyejahterakan kebutuhan masyarakat. Contohnya saja kita ambil dalam bidang kesehatan. Nah, pendapat Tiara tersebut benar. Contohnya saja, kita dapat menemukan alat pembantu medis dalam mengurangi kasus kanker di Indonesia. Contohnya yaitu alat rompi anti kanker buatan Dr. Warsito. Walaupun memiliki banyak kekurangannya, namun manfaat yang diperoleh juga tidak kalah banyak. Salah satunya adalah dapat menghilangkan sel-sel kanker. Waduh, bahasanya keren sekali ya. Benar sekali. Saya juga sempat baca kalau rompi anti kanker ini dapat membersihkan sel kanker walau tidak maksimal ya. Pertanyaan selanjutnya nih, boleh nggak sih kalian memberikan satu contoh inovasi hasil masyarakat Indonesia, lalu jelaskan apa saja permasalahan yang terjadi di dalam hasil inovasi tersebut? Oke, saya akan menjawab terlebih dahulu ya. Nah, seperti pada jawaban sebelumnya, contohnya adalah rompi anti kanker buatan Dr. Warsito atau Electrical Capacitance Volume Tomography. Rompi ini masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya hanya dapat menjadi sarana pengobatan bagi salah satu jenis kanker. Namun jika dikembangkan, dapat digunakan untuk menjadi sarana pengobatan kanker payudara dan kanker serviks. Benar sekali ya yang diungkapkan Bintang ya. Saya mau menambahkan sedikit saja, yaitu sampai sekarang Kemenkes menunjukkan 8 rumah sakit untuk melanjutkan riset lanjutan alat rompi ini. Dan pengecekan sudah dilakukan pada 27 Januari 2016 lalu. Setelah mendengarkan tanggapan dari narasumber kita yang keren-keren tadi, sebagai generasi muda, apa sih solusi yang tepat menurut kalian untuk mengatasi permasalahan tadi? Bisa dimulai dari Tiara dulu mungkin? Oke, baik. Menurut saya sendiri, solusi yang dapat kita berikan tentu sangat banyak ya. Yang pertama, kita harus mendalami serta memahami perangkat-perangkat atau alat apa saja yang terpasang pada rompi ini. Untuk siswa-siswi tentunya kita dapat mendapat pelajaran mengenai perangkat alat inovasi pada pembelajaran informatika atau TIK. Tapi kita jangan hanya terpaku pada materi yang diberi, namun perlu dikembangkan dengan mencari beberapa artikel terkait rompi ini. Nah, solusi selanjutnya kita dapat melakukan praktek. Maksudnya praktek bagaimana? Di sini kita menjelaskan bahwa rompi anti kanker tersebut dapat kita buat praktek dengan membuat suatu rangkaian barang yang dapat menyempurnakan atau memperbaiki rompi anti kanker tersebut. Dan jika rompi tersebut dapat diperbaiki dan disempurnakan, sehingga rompi tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang di bidang kesehatan, ada sisi positif yang dapat kita ambil, yaitu ilmu kita dapat meningkat. Wah, berarti menyangkut materi pelajaran dong ya? Iya dong.
Semua dasarnya kita dapat memperoleh dari pelajaran dan sejauh mana kita dapat menangkapnya. Benar sekali, dari dasar kan dapat dikembangkan lagi, contohnya dengan berinovasi itu. Oke, baik kita lanjut ya. Pertanyaan terakhir ini tolong jelaskan dengan singkat tapi rinci ya. Bukti bahwa inovasi yang telah disempurnakan tadi dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Sekarang bisa dimulai dari Bintang ya. Baik, dari beberapa solusi yang sudah kami berikan, masukan serta saran, tentunya diharapkan bahwa masyarakat Indonesia, terkhususnya generasi muda, dapat menciptakan sebuah rompi yang lebih canggih tentunya dengan teknologi yang juga lebih tinggi. Dan tentunya hanya memiliki kekurangan yang lebih sedikit. Benar. Nah, dari mempelajari berbagai alat rompi, alat tersebut dapat berguna dengan lebih maksimal, sehingga warga penderita kanker dapat diobati dengan menggunakan rompi tersebut. Semakin canggih teknologinya dan manfaat, dapat menurunkan angka kasus kanker di Indonesia ya. Intinya sendiri sebagai generasi muda, ayolah kita jangan malas-malasan, rebahan, main game. Tapi banyakkan waktu untuk mempelajari hal-hal yang menginovasi agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Oke, saya juga setuju dengan pendapat kedua narasumber kita yang kece-kece ini ya. Kebanyakan generasi muda saat ini malas-malasan, terlebih karena adanya pandemi. Mindset mereka selalu berpikir nanti. Padahal tidak ada salahnya ya dalam mengejar teknologi yang berinovasi ini. Demikian dialog kita hari ini tentang bermacam-macam inovasi. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah inovasi dalam kesehatan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Kesehatan harus merata ke seluruh daerah di mana orang yang terkena kanker membutuhkan alat rompi terapi kanker yang bermanfaat menyembuhkan penyakit tersebut. Dan mari kita melestarikan pembangunan hijau, yaitu membuat area-area hijau dengan menanam pohon-pohon, mencegah polusi udara dengan menggunakan energi ramah lingkungan, seperti menggunakan panel surya, mengurangi penggunaan listrik, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar, dan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Tidak membuang sampah sembarangan untuk mencegah banjir dan polusi tanah. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sekian, terima kasih.